Oke guys, balik lagi nih guys. Jadi kali ini kita pengen bikin tutorial buat ngebantu orang-orang yang lagi ngedevelop atau lagi pengen bikin konten YouTube. Konten YouTube pasti lebih jago pada gue ya, nggak perlu ngajarin ya kan. Mungkin lebih kepada sharing aja kali ya, lebih kepada kayak sharing aja yang pengen gue lakukan nih. Oke, jadi kita masuk ke sini nih guys. Jadi sering kali dalam proses development itu kita butuh dummy-dummy data gitu kan. Dummy-dummy data contohnya misalkan nih yang bisa gue pakai tuh gue ngambil dari dummyjson.com ya kan. Misalnya kita mau ngambil data produk atau misalkan ada data user juga, biasanya ada data user macam-macam lah gitu ya. Nah, ini kita bisa cek di sini dokumentasi lengkapnya. Nah, sampelnya misalnya ini gue udah bikin ya. Jadi di sini ada sebuah page gitu kan. Terus gue ngambil data dari dummy.json product ya kan. Nah, terus ini gue masukin ke dalam state datanya gitu kan. Nah, sehingga ini gue bisa sekarang bisa masukin data sebagai ini gitu kan. Gue bisa masukin data sebagai ini. Nah, kemudian di sini gue bisa lihat lognya udah masuk kan. Nah, ini gue bisa ngerender nih title-nya. Jadi misalkan di sini gue bikin data map, ini akan jadi data, kemudian gue akan bikin UI column. Oke, ini mesti dikurungin. Nah, misalnya jangan, ini berarti kita bikin UI row ya kan. Nah, sini kita bikin UI text, misalnya get title. Oke. Nah, ini kan title udah muncul semua kan ya. Misalkan ini kasih padding. Oke. Ini udah muncul nih katanya nih. Kata lagi misalnya gue pengen bikin apa? Dan apa lagi atributnya? Kategori ya kan. Oke, kategori. Sini minimum width ini 200. Oke, nah ini nih misalnya kita kan butuh kayak nge-display sampel data kayak gini gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan kita seperti ini cara codingnya, ini seringkali seringkali berulang lagi gitu guys. Jadi kita bikin lagi code kayak gini, bikin lagi code kayak gini gitu kan. Sesimpel kita pengen nge-state data di sini gitu kan. Nah, ada cara yang lebih seru nih guys. Jadi sekalian kita belajar mengenai di React ya, kita belajar mengenai custom hook. Oke, misalnya di sini gue bikin komponen baru. Oh, sini ada use sample nih. Jadi di sini gue init. Nah, jadi sebenarnya kita bisa bilang ini semua kita masukin dalam sini guys. Kita masukin dalam sini. Tet, 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 tet. Tapi dia returnnya bukan ini guys. Jadi returnnya dia adalah data. Harga gua. Oke, ini kita bisa masukin refresh. Ini kita bisa masukin refresh kalau kita ada kebutuhan untuk refresh ya kan. Nah, ini kita bisa masukin source. Jadi kita bisa bikin dia dynamic di sini source-nya. Paste dari source, tapi defaultnya adalah ini gitu kan ya. Oke, defaultnya adalah source, set data, ini udah pakai. Oke, nah sehingga dari patch sampel ini kita bisa langsung begini guys, komponen use sample. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini guys. Kita bisa bikin use sample. Nah, ini use sample aja nih, sample. Nah, ini kan use sample ini mau ditampung di mana gitu kan. Nah, dia kan cuma ada satu balikannya nih kan, data gitu kan. Nah, ini kita bisa bilang seperti ini. Jadi kita udah nggak butuh lagi. Nah, di sini kita bisa bilang, berarti kalau misalkan kita bikin seperti ini, jadi ini kita bilang sample data map. Jadi dia adalah kan, berarti ini ditampung dalam sampel. Atau kita bisa langsung bikin kayak gini, data nge-refer ke sini gitu kan. Jadi biasanya cuman gue jarang nih kayak gini nih, jadi gue langsung panggil aja semuanya gitu.
Nah, sehingga kalau misalkan kita mau nge-refetch pun, kita bisa, misalnya kita pengen nge-refetch, ini dia akan terima param nih. Dia akan terima param. Jadi refetch ini, jadi dari ini gua. Jadi dari source ini masuk ke sini, refetch ini akan mengirimkan ke sini. Jadi ini tidak langsung sini. Jadi kita bisa nge-refetch dengan memanggil URL yang berbeda. Nah, oke, itunya udah. Itu kayak terang banget sih kamera gua. Nah, balik ke sini lagi, sampel data map. Kalau kita refresh, undefined reading source, use sample, biar dia nggak ambigu deh, ya namanya tadi masih ambigu guys. Undefined reading source, ini kan udah ada di sini. Undefined reading source, use sample line 3, export report function pp. Oh, salah guys. Kalau dia seperti ini, dia expected dapatnya JSON. Nah, ini seperti tadi function kan. UI is not defined. Oke, terus lagi. Nah, udah selesai guys. Nah, jadi kita untuk di tutorial kedepannya, kita bisa pakai sampel ini untuk kita bermain-main dengan code, atau kita pengen bikin sampel something di dalam tutorial kita, atau misalkan di dalam project kita mau ada sampel data, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, ini tuh tutorial singkat dari gua. Itu sedikit pengenalan mengenai, satu lagi deh, karena kita lagi nyerempet ngomongin custom hook ya kan. Nah, hingga kalau misalnya kita ngomongin custom hook, misalnya nih kita pengen nge-refetch dia nih, dia ada apa lagi sih? Masa ada user deh, produk kategoris. Nah, ini kita bisa ngambil kategoris. User nggak ada user ya. Nah, ini. Nah, misalnya kita pengen ngambil user gitu kan. Nah, ini kita pengen refetch nih guys. Kita pengen nge-refetch dia ada name. Ini ada apa nih dia? Title ya. Dia punya title nggak di sini, title? Oke. Nah, kita bisa gini guys. Misalnya kita bikin button. Nah, kita bikin UI button. Get user. Oke. Nah, on click kita bisa panggil gini guys. Kita bisa panggil sample refetch dan data JSON. Biar ambigu, gua kasih container dulu. Oke, sample refetch is not function. Karena refetchnya refetch ch, karena refetchnya belum kita export guys. Nah, ini kita export juga nih guys dari sini guys. Kita refresh. Oke. Ada yang salah. Ini on clicknya kita belum kasih. Nah, cuman kan si user ini nggak punya title kan, dia punyanya for
Rename. Oke. Lagi user itu punya apa? First name and gender aja. First name or gender. Jadi maksud dan tujuan code-nya adalah kalau ini kita klik nih, dia akan manggil sample refetch. Refetch ini minta satu parameter, source-nya dari mana ya kan? Nah, source-nya dari mana? Kita ambil dari sini. Jadi kalau kita refetch, ada paket cuy, ya. Oke, sorry kepotong. Jadi kalau misalkan kita refresh lagi, nah ini kan kita udah punya data awalnya itu kan defaultnya adalah di ini kan produk kan, di produk. Nah terus kita panggil refresh, kita nggak akan kirimkan source-nya. Nah ini kita klik, nah dia manggil nih guys, manggil view source. Oh, ini dia B sama kuda nih guys. Jadi kita harus bikin dia dynamic juga guys. Kita mesti bikin dia dynamic juga. Target dengan produk. Ini kita sebenarnya nanti bisa ngambil yang terakhir doang nih. Ini kita bikin dia. Oke. Kita bikin dia target. Oke, coba lagi. Oke, si produk berarti dia harus terima target. Nah, dia akan targetnya masuk ke sini ya kan. Kalau kita refresh, nah berarti kalau misalkan tadi kita pengen refresh user, jadi kita targetnya adalah target user. Nah, masuk tuh Fitri Jamel ya kan. Nah kira-kira gitu guys. Jadi kalau misalkan kalau kita ngomonginnya kontekstualnya adalah custom hook, jadi custom hook itu kita bisa mengekspor data, kita bisa mengekspor di functionnya, bukan data, variabel atau function. Nah ini kita bisa pakai di sini, dan ini usesample ini kita bisa pakai dimanapun di dalam komponen kita nanti ke depannya. Oke, kira-kira itu tutorial singkatnya. Thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Bye bye.